teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Sabira Dwi Fadila. Nah teman-teman, dulu itu sebagai pelaku diet kita sering banget takut kalau ingin mengkonsumsi nasi karena kandungan karbohidrat yang tinggi serta kandungan gula yang tinggi di dalam nasi dikhawatirkan dapat menghambat penurunan berat badan kita, teman-teman. Tapi itu dulu. Sekarang kita nggak perlu khawatir lagi kalau kita makan nasi yang banyak karena sudah ada beras alternatif yang bisa kita konsumsi dan kita sama sekali nggak perlu takut bakalan gendut ataupun nggak perlu takut untuk mengkonsumsi dalam jumlah banyak karena beras ini diklaim sangat rendah kalori dan mengenyangkan serta bagus banget untuk saluran pencernaan. Wah, pasti teman-teman penasaran kan? Kira-kira beras apa sih yang cocok buat diet dan kita bisa makan nasi tanpa perlu khawatir penurunan berat badan kita terhambat? Nah, sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Oke, teman-teman, jadi beras yang aku maksud itu adalah beras shirataki. Nah, beras shirataki ini akhir-akhir ini tuh sangat populer karena diklaim memiliki karbohidrat yang rendah. Jadi kita nggak perlu takut untuk mengkonsumsi dalam jumlah banyak karena tidak akan menyebabkan berat badan kita naik secara drastis. Nah, kalau kita ulik lagi sejarahnya teman-teman, jadi beras shirataki ini berasal dari umbi-umbian ataupun sayuran yang tumbuh di hutan. Nah, shirataki ini memiliki kandungan karbohidrat serta kalori yang rendah. Jadi ini sangat aman banget untuk dikonsumsi bagi kita para pelaku diet. Selain itu, bagi kita yang alergi kacang kedelai dan juga gluten, beras shirataki ini sangat cocok dikonsumsi karena bebas dari kedelai dan juga gluten. Beras shirataki terbuat dari iles-iles atau umbi sayuran yang tumbuh di tengah hutan. Beras shirataki telah digunakan dan dikonsumsi sebagai pengganti beras yang berasal dari padi sejak dahulu kala. Yang membedakan beras shirataki dengan beras yang berasal dari padi adalah bentuknya yang transparan. Hal inilah yang membedakan beras shirataki dengan beras yang berasal dari padi biasa. Nah, sebelum diolah menjadi beras shirataki, awalnya shirataki ini diolah menjadi mie terlebih dahulu teman-teman, yang dikenal dengan nama mie sukiyaki. Mie sukiyaki ini memiliki tekstur yang bening dan kenyal dengan rasa yang tawar. Nah, karena beras shirataki ini terbuat dari iles-iles yang tumbuh di hutan, sehingga beras shirataki ini sangat rendah kalori, lemak, gula, dan juga karbohidrat. Sehingga ini sangat cocok banget dikonsumsi bagi kita yang sedang diet. Serat laut yang terdapat dalam shirataki berjenis glukomanan, sehingga dapat mencegah kita mengalami rasa lapar dengan cepat. Nah, selain itu, tekstur dari beras shirataki yang bening ini berasal dari iles-iles tersebut, sehingga kalau kita bandingkan dengan beras biasa, warna beras shirataki ini jauh lebih bening. Nah, selanjutnya kita akan membahas kandungan apa aja sih teman-teman yang terdapat dalam beras shirataki. Nah, kandungan beras shirataki ini mengandung glukomanan. Glukomanan merupakan jenis serat alami yang larut dalam air yang diambil dari ekstrak akar ubi gajah atau yang biasa dikenal dengan konjac. Nah, kandungan dari beras shirataki ini hampir sama dengan mie shirataki yang biasa dijadikan sebagai mie pengganti untuk para pelaku diet. Oh iya teman-teman, aku juga udah pernah nih review tentang mie shirataki. Nah, kalau teman-teman mau lihat videonya, kalian bisa langsung klik link di sini atau kalian juga bisa langsung cek di description box karena aku bakal cantumin link video dari review mie shirataki aku di bawah sini. Nah, lanjut kita bahas mengenai glukomanan tadi. Ternyata glukomanan itu sendiri berasal dari 40% serat kering dari ubi gajah yang berasal dari Asia Tenggara. Glukomanan sendiri terkenal karena memiliki jumlah kalori yang sangat rendah, teman-teman. Bahkan glukomanan tuh sering banget disebut sebagai zero kalori atau 0 kalori saking dia rendahnya dan tidak memiliki kalori ataupun karbohidrat di dalamnya. Nah, hal inilah yang membuat beras shirataki ini cocok banget untuk diet.
Selain itu, dengan mengkonsumsi beras shirataki ini, kita juga dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Nah, meskipun dinamakan beras, tapi beras shirataki ini bukan terbuat dari padi ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, beras shirataki ini terbuat dari ubi konjac. Jadi ini hanya istilah aja untuk menyebut shirataki itu sebagai beras shirataki. Nah, sekarang kita bakal bandingin nih teman-teman perbedaan antara beras biasa atau beras putih yang berasal dari padi dengan beras shirataki yang berasal dari ubi konjac. Yang pertama adalah berdasarkan kandungan kalorinya teman-teman. Nah, klaim yang mengatakan bahwa beras shirataki ini memiliki jumlah kalori yaitu sebesar 0 kalori itu ternyata benar adanya, karena sudah ada penelitian sebelumnya teman-teman. Nah, penelitian ini berasal dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Nah, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat ini mengatakan bahwa setiap 100 gram dari beras shirataki ini mengandung 1,18 karbohidrat tapi tidak memiliki kalori sama sekali. Nah, sebaliknya beras putih long grain atau beras yang biasa dikonsumsi oleh orang Indonesia, setiap 100 gram dari beras putih long grain ini mengandung 80 gram karbohidrat serta 356 kalori. Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya teman-teman, karena semakin banyak jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita, maka semakin sulit juga kita untuk menurunkan berat badan. Nah, selanjutnya setelah kita membandingkan antara beras putih long grain atau beras putih yang biasa dikonsumsi oleh orang Indonesia dengan beras shirataki, sekarang kita bakal membedah apa aja sih manfaat dan kelebihan dari beras shirataki. Yang pertama adalah mencegah kenaikan gula darah. Nah, ini berdasarkan penelitian lagi teman-teman. Jadi kalau kita mengkonsumsi beras shirataki selama 65 hari berturut-turut, itu dapat mencegah kita terkena hiperglikemia. Nah, hiperglikemia sendiri ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kenaikan gula darah. Nah, hiperglikemia ini dapat terjadi apabila tubuh mengalami kekurangan insulin dan sulit untuk memproduksi insulin untuk mengolah glukosa di dalam darah. Nah, jadi teman-teman, beras shirataki ini nggak cuma bagus untuk diet, tapi juga bagus untuk kesehatan juga ya. Nah, selanjutnya adalah mencegah rasa lapar. Nah, ternyata teman-teman, beras shirataki ini bergerak lambat di dalam pencernaan kita, sehingga kita akan terhindar dari rasa lapar dengan cepat. Jadi kita akan selalu merasa kenyang setelah kita mengkonsumsi beras shirataki. Selanjutnya adalah menyehatkan pencernaan. Nah, teman-teman, ternyata kandungan serat di dalam beras shirataki ini bagus banget sebagai makanan bagi bakteri baik. Nah, ini juga hampir sama fungsinya seperti prebiotik. Nah, ini bagus banget juga teman-teman untuk menaikkan sistem imun, mencegah peradangan, dan juga bermanfaat bagi kesehatan tentunya. Nah, manfaat selanjutnya adalah menurunkan kolesterol. Nah, ternyata penelitian juga mengungkapkan teman-teman bahwa beras shirataki ini bagus banget untuk menurunkan kolesterol di dalam darah. Hal ini karena kandungan dari glukomanan yang terdapat dalam beras shirataki tersebut. Nah, glukomanan bekerja untuk meningkatkan pembuangan kolesterol melalui feses sehingga tubuh lebih sedikit untuk menyerap kolesterol. Kelebihan selanjutnya adalah tanpa kalori, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, teman-teman, ternyata beras shirataki ini sering banget dikonsumsi oleh perempuan Jepang loh untuk menjaga kestabilan berat badannya. Hal ini karena bahan dasar dari beras shirataki sendiri itu terbuat dari konnyaku dan juga konjac. Nah, ini ternyata diklaim dan terbukti banget memiliki jumlah kalori, lemak, karbohidrat yang sangat rendah, sehingga bagus banget untuk diet tentunya. Kelebihan selanjutnya adalah tinggi serat. Nah, ternyata beras shirataki ini dapat menyerap air dan mengubahnya menjadi gel teman-teman. Nah, jadi ketika kita makan beras shirataki tersebut, maka cairan di dalam nasi tersebut berubah menjadi gel, sehingga kita dapat menjadi lebih cepat kenyang. Nah, kelebihan selanjutnya adalah anti sembelit. Nah, salah satu alasan kenapa berat badan kita susah turun karena kita sering banget mengalami kesulitan pencernaan teman-teman. Nah, dengan mengkonsumsi beras shirataki ini, maka akan membuat pencernaan kita menjadi lebih lancar, sehingga berat badan kita tentu saja akan lebih cepat turun teman-teman. Nah, meskipun melancarkan pencernaan, tapi tenang aja teman-teman, dengan mengkonsumsi beras shirataki ini nggak akan membuat kita merasa kembung. Nah, setelah mengetahui asal muasal beras shirataki, terus kita membandingkan dengan beras
long grain pada umumnya, dan kita juga tahu manfaat dan kelebihan dari beras shirataki, teman-teman yang pingin coba dan pingin konsumsi secara rutin beras shirataki ini bisa langsung beli lewat aplikasi Shopee. Nah, aku sendiri juga beli lewat aplikasi Shopee, teman-teman. Jadi nama tokonya itu adalah Dewi Anggiens. Nah, nanti aku bakal cantumin di sini. Nah, itu harganya murah banget karena sekarang lagi ada promo, teman-teman. Jadi untuk kemasan 150 gram beras shirataki ini dari harganya 38.000 hanya menjadi 34.960. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran ingin coba beras shirataki itu seperti apa, atau teman-teman yang ingin rutin mengkonsumsi beras shirataki, bisa langsung cek di Shopee. Atau untuk teman-teman juga bisa langsung cek di description box, karena aku udah cantumin link pembelian dari beras shiratakinya. Oke? Nah, ini adalah beras shirataki yang aku beli, teman-teman. Jadi ini kemasan 150 gram dengan harga 34.960. Nah, beras shirataki ini memiliki kemasan yang praktis dan cantik ya, teman-teman. Jadi mudah banget kalau kita mau bawa kemana-mana. Nah, kalau teman-teman mau memasak beras shirataki ini gampang banget caranya, sama seperti kalian memasak nasi biasa. Jadi setelah kalian cuci berasnya, kalian masukin ke dalam magicom, terus kalian masukin air sebanyak 600 ml, dan setelah itu kalian tinggal cetekin aja magicomnya dan kalian tunggu sampai matang. Udah deh, praktis banget dan bisa dinikmati seperti nasi pada umumnya. Nah, oke teman-teman, jadi aku barusan aja masak nasi shirataki dan sekarang aku bakal review ke kalian. Dan aku makannya ini nggak usah pakai lauk ya, teman-teman. Jadi supaya kalian juga bisa lebih jelas untuk melihat bentuk dari nasi shiratakinya. Ini dia. Jadi bentuknya itu lebih lebar ya, teman-teman, dibandingkan dengan nasi biasa atau nasi long grain, nasi yang biasa kalian beli di swalayan atau di supermarket ataupun di pasar. Nah, terus dia tuh warnanya juga lebih kayak transparan gitu loh. Jadi kayak kalau beras putih kan warnanya bener-bener putih ya, kalau ini lebih kayak transparan gitu. Nah, sekarang kita bakal cobain apakah rasanya sama seperti nasi. Oke, kita cobain. First impression, rasanya tuh benar-benar kayak nasi pada umumnya, teman-teman. Cuma bedanya dia tuh butirannya tuh lebih besar, dan dia butuh kayak waktu lebih lama untuk ngunyahnya dan juga buat menelannya. Terus dia juga kalau misalnya kita makan tanpa lauk atau tanpa pendamping nasi gitu ya, itu rasanya lebih hambar. Kalau misalnya kayak kita makan nasi biasa itu pasti kayak ada manis-manisnya gitu kan, walaupun kita makan nggak pakai lauk gitu. Tapi kalau ini itu bener-bener kayak nggak ada rasanya gitu. Tapi enak dan kalaupun kita konsumsi secara rutin tuh nggak masalah gitu. Jadi kita tetap ngerasa seperti sedang makan nasi. Jadi buat teman-teman yang pengen coba, ini nggak ada salahnya sama sekali. Dan buat kalian yang pingin mengkonsumsi secara rutin, ini juga merupakan pilihan yang tepat karena ini cocok banget untuk diet tanpa menyiksa porsi makan kalian. Jadi kalian tetap bisa mengkonsumsi nasi secara normal, cuma diganti aja dengan nasi shirataki. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Jadi itu ya teman-teman, review aku tentang nasi shirataki, dan pastinya ini recommended banget buat kalian yang belum pernah coba atau kalian yang pengen mengkonsumsi secara rutin untuk menurunkan berat badan, karena selain cocok untuk diet juga cocok untuk kesehatan kalian. Jadi nggak ada salahnya untuk cobain nasi shirataki. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kritik, saran, atau request aku bikin video apa lagi selanjutnya, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan video-video aku karena akan membuat aku lebih semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke? So, sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you on the next vlog. Bye-bye!